bunga KPR gitu. Kita tahu bahwa ada beberapa macam gitu termasuk flat dan juga floating. Nah ini sebetulnya plus minusnya apa sih dan kenapa biasanya orang lebih milih flat atau mungkin lebih memilih floating gitu? Iya, biasanya KPR itu kan memang dari bank itu penawarannya untuk di awal itu ada suku bunga flatnya ya. Ada yang penawarannya flat 1 tahun, ada yang flat 3 tahun, biasanya maksimal sampai 5 tahun tuh. Nah, biasanya di awal-awal itu namanya disebut suku bunga promo tuh. Flat 5% atau flat 6% gitu ya dari penawaran banknya. Nah, setelah flat itu berikutnya sampai dia lunas tenornya itu biasanya floating rate mengikuti suku bunga dasar kredit namanya. Nah, itu disitulah mulai pejuang KPR itu ekstra tenaga ya karena memang bunganya akan terus naik mengikuti suku bunga. Tapi ada kemungkinan turun juga kalau memang suku bunga acuannya juga turun gitu. Oh Jadi gitu. memang suku bunga flat itu biasanya adalah penawaran yang diberikan untuk promosi KPR dari suatu bank atau lembaga keuangan. Nah, biasanya fix berapa tahun kayak gitu. Oke, kalau floating berarti lebih diuntungkan kalau ketika suku bunga lagi rendah justru ya? Iya, kalau floating rate itu akan diuntungkan buat nasabah kalau memang suku bunga cenderung turun atau lagi rendah. Nah, kalau sekarang ini kan cenderung suku bunga mengalami kenaikan. Naik. Sekarang udah 6,25% untuk suku bunga BI rate-nya. Suku bunga dasar kreditnya udah sampai 8-9%. Jadi mungkin floating rate-nya bisa lebih tinggi dari itu. Oke, berarti kalau kayak suku bunga lagi tren naik, berarti yang diuntungkan bunga kredit yang flat. Tapi seringkali kalau flat ini kan dikira tuh tetap flat, tapi ternyata ada namanya anuitas. Nah ini boleh jelasin nggak sih, Mas Ai, ini sebenarnya seperti apa sih? Ya, biasanya memang untuk beberapa perbankan atau lembaga keuangan ada skema-skema tertentu gitu ya. Apakah mungkin nanti misalkan dibarengin dengan program ada pensiun gitu ya. Anuitas itu kan program untuk pensiun gitu. Biasanya ada asuransi juga. Nah, itu kan biasanya ada extra charge-nya dari satu bank atau lembaga keuangannya. Nah, di situ nanti biasanya akan ada perubahan-perubahan atau adjustment-adjustment menyesuaikan dari ketentuan dari perbankannya sendiri. Makanya idealnya ketika kita mengajukan KPR, kita harus benar-benar tahu gitu ya, dia suku bunganya berapa gitu ya, promonya flatnya berapa lama, ada komponen apa saja gitu ya, apakah ada program pensiunnya, apakah ada asuransinya dan segala macam, biaya-biayanya, provisi dan segala macam. Jadi supaya kita tahu Clear gitu ya, dari clear awal dari ya? awal sehingga tidak terkejut-kejut ketika misalkan ada perubahan dari sisi cicilan atau skema kreditnya itu sendiri gitu. Oke, Mas Ai, ini cukup menarik nih slide dari Mas Ai, efek kenaikan BI rate ke bunga KPR. Ini ada beberapa contoh dan juga dampak gitu ya, ini boleh tolong Ya, dijelasin ini Mas Ai? dampak. Jadi kalau misalkan ada kenaikan BI rate itu akan berpengaruh positif ke suku bunga kredit ya. Tidak hanya KPR, mungkin kredit yang lainnya juga akan berdampak gitu ya. Biasanya korelasinya positif. Nah, umumnya itu kenaikannya enggak secara langsung ya, tapi biasanya gradually, misalkan 3-6 bulan ke depan tuh akan mulai terasa tuh kenaikannya. Nah, untuk kenaikan 25 basis point ini banyak orang atau pengamat menilai itu akan berpengaruh ke suku bunga kredit itu kenaikannya bisa 100 basis point atau 1% gitu. Jadi ini suatu angka yang lumayan besar gitu ya untuk kredit gitu ya. Nah, floating rate ini biasanya itu kan awalnya sekitar di 9 sampai 12-13%. Kalau ada kenaikan itu bisa nyampe 11 sampai 14,5 atau 15% gitu. Misalkan kalau memang proyeksinya benar gitu ya, kenaikannya 100 basis point. Jadi dari sekarang kita sudah mulai harus mengantisipasi nih para pejuang KPR dari kenaikan ini. Apakah memang kita harus mulai menekan pengeluaran supaya nanti bisa mencicil atau meningkatkan penghasilan atau mungkin bisa mempertimbangkan opsi take over tadi ya kalau memang ternyata dirasa opsi-opsi lainnya udah nggak mencukupi atau memadai gitu. Tadi kan sebelum jeda tadi kita juga sudah sempat ngobrol opsi-opsi yang bisa diambil nih di Betul. tengah suku bunga naik, ada restrukturisasi ataupun take over bank. Nah ini selain dua ini ada opsi lain nggak sih Mas Ai? Ya itu sebenarnya udah opsi yang paling final ya. Mentok gitu ya? Kalau emang udah nggak bisa ya mau nggak mau dia harus misalkan let's say opsi terakhirnya lagi dijual kali ya. Oke. Dijual ke perorangan gitu ya, nanti dia dapat uang yang sudah dia cicil, sisanya mungkin diteruskan sama pembeli selanjutnya. Jadi take over tuh cicilannya. macamnya juga beda-beda ya Mas Ai? Beda-beda, Oh, take oke. over itu bisa misalkan ke bank gitu ya. Kalau ke bank kan biasanya dia akan ditalangi di bank sebelumnya, dia akan mencicil di bank selanjutnya gitu. Nah, Oke. biasanya kalau ada asesmen kelebihan nilai, dia bisa dapat nilai tunai juga atau uang tunai untuk kelebihan nilainya itu. Nah, itu bisa digunakan untuk keperluannya dia, misalkan apa untuk investasi atau untuk keperluan bisnis, usaha dan segala macam. Tapi kalau misalkan ternyata dia jadi merasa oh karena take over itu bakal makin berat, makin panjang gitu, bisa juga opsi misalkan saya punya rumah gitu ya, kayaknya nggak mungkin nih udah
tenornya 15 tahun, udah nyicil 5 tahun, masih ada 10 tahun lagi. Udah saya jual ke Sasa, bilang, Sasa Oke, mau bisa nggak berarti nih? ke Bisa orang gitu. lain gitu bisa ya? Iya, nanti Sasa bayar apa yang sudah saya bayarkan sama tahun, 5 tahun, 10 tahunnya dicicil sama Sasa. Nanti tinggal dibalik nama untuk rumahnya. Jadi bisa seperti itu. Kitanya dapat uang, nggak pusing-pusing nyicil lagi, mungkin cari lagi rumah yang mungkin Tapi harganya lebih murah. berarti udah rugi gitu. dong kalau misalkan udah 5 tahun bayar, tapi aduh mau nggak mau nih karena nggak ada opsi lain selain mungkin jual aja jadinya. Ya rugi dari biaya-biaya mungkin ya, tapi biasanya kalau misalkan harga rumahnya naik berkali-kali lipat juga lumayan tuh biasanya. Misalkan dia beli harga 300 juta, kalau sudah, biasanya kan rumah itu dia terus naik tiap tahun ya. Kalau sudah bertahun-tahun gitu ya, itu kenaikannya biasanya lumayan. Kayak saya waktu itu dalam 5 tahun aja harganya bisa 2 kali lipat gitu, 3 kali lipat gitu. Jadi kalau misalkan dijual kembali, ketika lokasinya oke, itu bisa juga lebih menguntungkan juga gitu. Tinggal nanti dari uang itu bisa kita kelola lagi untuk beli rumah lagi mungkin. Tapi ya kalau dengan uang yang terbatas harusnya di tempat yang lebih agak ke pinggir lah gitu ya.